Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hirozak. Goyang-goyang. Tunggu jangan ngomong dulu. Tunggu jangan ngomong dulu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hirozak. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini saya melakukan wawancara kepada seorang konten kreator salah satu aplikasi yang terkenal, yaitu aplikasi TikTok, bersama narasumber kita, yaitu Bang Hendra atau Mas yang sering disapa Mas Hendra. Silahkan. Oke, thank you Rojak. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hendra. Saya adalah satu konten kreator TikTok. Saya sudah berkecimpung di TikTok ini sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, Mas Hendra 2 tahun yang lalu berkecimpung di dunia TikTok ya. Iya, betul. Awal mulanya kok bisa kenal aplikasi TikTok itu gimana? Nah, awal mulanya saya kenal aplikasi TikTok ini mungkin dari iklan. Saya melihat iklan, loh ini aplikasi apa sih? Nah, kelihatannya menarik. Nah, karena itu saya mencoba mendownload. Nah, karena saya coba download, saya lihat, wah ini asik sih, video-video dari aplikasi ini sangat seru. Terus karena videonya instan, durasinya dikit, jadi lebih enak gitu daripada menurut saya ya, daripada video yang durasinya panjang gitu. Oh gitu Ya. Jadi karena iklan ya. Ya, betul. Sebelum mengenal TikTok, apakah Mas Hendra menggunakan aplikasi yang lain atau gimana? Sebelum saya berkecimpung di aplikasi TikTok ini, saya mungkin dulu pernah menggunakan Instagram sih. Ya, karena pada zaman itu mungkin masih Instagram ya yang sangat fenomenal untuk dimainkan gitu sih. Oke. Kali ini kita akan membahas konten apa sih yang ada dalam TikToknya Mas Hendra. Bisa disebutkan mungkin temanya tentang motivasi atau tentang hiburan atau tentang joget-jogetan atau gimana ini? Nah, kebetulan di konten saya itu adalah konten dimana adalah sebuah motivasi, ada konten juga kata-kata buat para cowok-cowok yang lagi galau. Nah, itu ada semua di dalam konten saya gitu. Mungkin kedepannya saya tidak akan menutup kemungkinan untuk membuat konten-konten yang baru agar di akun saya itu ada pembaruan yang lebih baik lagi gitu sih. Jadi Mas Indra ini kontennya tentang motivasi buat anak muda ya. Mungkin bisa disebut konten kreator yang anak senja mungkin. Iya, bisa. Mungkin bisa seperti itu sih. Banyak orang mengatakan seperti itu. Gitu. Nah, di balik pembuatan konten itu, apa saja sih yang dibutuhkan Mas Indra ketika membuat konten itu? Apakah harus pergi ke suatu tempat untuk merekam gambar, ataukah perlu explore dulu ke lokasi-lokasi yang mungkin cocok untuk membuat konten-konten di video TikTok, dan apakah perlu aplikasi-aplikasi pendukung untuk editing video tersebut? Untuk saat ini ya, dalam saya men-tag video, saya mungkin perlu untuk kedepannya untuk pergi ke tempat-tempat yang bagus, yang viewersnya bagus, yang pemandangannya indah, mungkin saya perlu. Tapi untuk saat ini saya itu masih memakai seadanya sih, lingkungan saya, di mana saya pergi, mungkin saya membuat konten di situ sih untuk saat ini. Jadi tidak perlu saya mencari tempat yang harus bagus, ini tidak perlu. Saya hanya mencari di mana tempat itu saya pikir itu cukup menarik untuk saya buat konten. Nah, kalau untuk aplikasi-aplikasi pendukung yang saya pakai untuk saat ini merupakan aplikasi Capcut sih. Cuma itu aja sih. Nah, dari aplikasi TikTok ini yang membuat Anda selalu tertarik, selalu perhatian, selalu mendapatkan feedback
apakah eh, setelah Tuh. pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang apakah Kak Hendra, Mas Hendra mengeluarkan biaya untuk untuk membuat suatu konten, dan biasanya itu biayanya sekitar berapa sih, kalau boleh tahu kita? Oke, kalau untuk biaya dalam membuat suatu video, saya biasanya untuk sementara ini belum ada sih, karena saya memakai alat-alat yang seadanya. Saya memakai ya tempat-tempat yang dimana ya itu memang gratis sih untuk memasuki tempat itu. Nah, seperti itu sih. Untuk kedepannya, Kak Hendra akan fokus untuk membuat konten-konten seperti apa sih untuk pemikiran Kak Hendra untuk kedepannya? Nah, untuk kedepannya menurut saya akan membuat konten di mana saya akan memberikan motivasi-motivasi mungkin ya bagi orang-orang gagal, bagi orang-orang yang sedih. Saya akan memberikan semangat, kayak konten-konten memberikan motivasi pada umumnya sih, kayak gitu sih. Cuma dengan ciri khas aku sendiri gitu sih. Jadi Kak Hendra ini akan membuat konten-konten motivasi-motivasi bagi kita yang sedang mungkin hatinya sedang galau diputusin pacar, atau sedang ya mungkin masalah anak muda lah. Ya bisa gitu sih. Kak Hendra, konten yang membuat Kak Hendra itu pusing sakit kepala, konten yang pernah dibuat oleh Kak Hendra yang sangat sulit, itu apa sih? Nah, Kalau itu boleh tahu. konten yang sulit menurut saya adalah konten dimana saya itu ngobrol depan kamera. Nah, dimana sih saya harus berulang kali ngeteknya karena pasti ada kesalahan, pasti ada di dalam video itu yang kayak gestur tubuh yang nggak baik atau pencahayaan kurang. Nah, itu pasti sangat mengganggu saya, sangat sulit menurut saya untuk membuat satu video itu gitu sih. Kalau boleh tahu, gimana sih caranya agar konten-konten kita, video-video kita itu kalau diposting di TikTok agar mempunyai banyak viewers, like, dan serta komen agar viral, cepat viral? Apakah ada suatu formulanya atau ada rahasianya di balik itu semua? Untuk saat ini menurut saya bagi pemula, contohnya jika teman-teman ada yang masih pemula ingin mulai karir di TikTok, menurut saya konsistenlah dalam membuat konten. Misalnya satu hari itu teman-teman boleh membuat konten 3 kali sehari, uploadnya jam misalnya pagi, siang, sore. Buatlah konten seperti itu 3 kali sehari gitu. Nah, dari situ kita akan melihat mana sih konten kita yang viewersnya banyak, mana sih konten kita yang viewersnya bagus. Nah, dari situ kita belajar bahwa nanti kedepannya kita akan membuat konten seperti itu yang banyak viewersnya sebelum kita membuat konten tadi gitu. Kita lihat dulu perbandingannya. Oh, ini dari 3 video dalam sehari ini ada viewers yang naik nih, videonya gimana sih? Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu, nah kedepannya saya harap mungkin kita buat konten gitu konsisten, buat konten itu tiap hari. Kemungkinan dengan hal itu dan dengan cara itu pasti akan mendapatkan viewers banyak atau like banyak juga sih. Terutama kalau membuat konten ya kita harus membuat konten kayak ya berpengaruh ke masyarakat sih yang penting gitu, itu yang bagus. Jadi membuat konten yang bermanfaat, yang mengedukasi Ya. untuk semua kalangan masyarakat. Betul. Pertanyaan berikutnya, apakah Kak Hendra memiliki haters atau komen-komen yang dikatakan sangat buruk, mencaci-caci, menghina-hina, mengatakan bahwa konten-konten sampah, konten-konten nggak berguna? Apakah pernah ada sih dalam komen-komenan di konten TikTok Kakak Hendra? Untuk sejauh ini belum ada sih komen-komen yang seperti itu, karena saya kan membuat konten kayak untuk menghibur orang. Jadi orang-orang sedih, orang-orang yang lagi curhat akan mencurahkan istilahnya di kolom komentar itu sih. Jadi kalau saya membaca komen-komen dari teman-teman
dari follower saya, mereka pasti kayak mencurahkan isi hati mereka sih, habis diputusin atau lagi galau gitu sih. Jadi konten kreator yang bermanfaat, memberikan sebuah motivasi untuk kita menjalani kehidupan, terus menjalani kehidupan agar kita bermanfaat, agar kita lebih bisa berkarya di bidang masing-masing. Nah iya, seperti itu. Mungkin Kak Hendra punya pesan-pesan untuk para penonton atau kesan-kesan lah saat membuat konten kreator, atau motivasi apa yang bisa diberikan pada video kali ini. Oke, buat teman-teman yang ingin memulai karirnya di aplikasi TikTok, pesan saya adalah buatlah sekonsisten mungkin konten Anda, buatlah semenarik mungkin konten Anda, lakukanlah itu tiap hari. Pasti di mana karir Anda akan melesat ketika Anda sudah mendapatkan konten yang terbaik dari viewers yang melihat di aplikasi dan di akun Anda, seperti itu sih. Kesimpulannya, buatlah video secara konsisten, buatlah konten Ya, secara betul. konsisten. Buatlah video secara konsisten, mustahil pasti konsisten itu pasti akan banyak viewersnya gitu sih. Kalau kita konsisten tiap hari melakukan hal itu gitu. Demikian wawancara kali ini. Terima kasih untuk Kak Hendra. Oke, terima kasih juga. Mantap. Sukses terlalu ya. Oke, terima kasih Kak Hendra. Semoga terus berkembang followersnya, terus Amin, berkembang amin. like-nya, teruslah berkarya agar kedepannya lebih mengedukasi kepada seluruh masyarakat, memberikan motivasi. Ya. Siap. Demikian wawancara kali ini bersama Kak Hendra. Terima kasih untuk waktunya kali ini Kak Hendra. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.